Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Andrita dari kelas IFM 32 untuk mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawab tentang sistem operasi jaringan dan konfigurasi server dengan dosen dan pemahaman dos megang STS Oke, di pertanyaan pertama kita tanyakan file transfer protokol fans protokol adalah protokol komunikasi data yang berfungsi untuk memproses dan penerima file antara komputer lain dan server melalui jaringan terputar berbasis TCP/IP. FTP bekerja layar layer pada VoC dan banyak digunakan pada sistem administrasi jaringan. FTP memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi file seperti upload, download, rename, delete, dan melihat struktur directory pada server secara jauh. Ini adalah uh, gambarnya. Kita jelaskan proses kerjanya ya. Berdasarkan gambar di atas, jadi proses kerja FTP menggunakan dua jenis koneksi, yaitu control connection dan data connection. Control connection digunakan untuk mengirim perintah dari client, respon dari server. Si ini menggunakan port 21 dan 4 persisten selalu berlangsung. Lalu ada data connection, bukan untuk mengirimkan data file listing directory. Koneksi ini hanya aktif pada saat proses transfer data dan akan ditutup setelah proses selesai. Alur FTP dimulai dari klien yang menghubungi server melalui control connection, melakukan autentifikasi pengguna, mengirim perintah, lalu server membuka data connection untuk proses transfer file. Kelebihan dan kekurangan FTP, kelebihannya mudah digunakan, mendukung bukan besar, dan kompatibel dan berbagai operasi. Kemudian memiliki kelemahan karena data server dikirimkan tanpa enkripsi sehingga dan dapat. Oke, untuk enkripsi itu dengan web server ada sistem perangkat dan atau keras bersih untuk meminta request lainnya web browser melalui olah HTTP atau HTTPS. Kemudian penerimaan respon berupa web data atau lain-lain secara umum web server tugas menyimpan dan mengelola file website proses permintaan dari klien mengirimkan web kepada pengguna. Web server dapat berjalan pada berbagai sistem operasi dan mendukung berbagai web server seperti HTML, PHP, Python, dan JavaScript. Contoh web server itu ada Apache, HTTP server, Microsoft IIS, dan Lightspeed. Apache Web Server. Apache Web Server atau Apache HTTP Server adalah satu jenis web server yang bersifat open source dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Apache berfungsi untuk menyediakan layanan web berbasis HTTP atau HTTPS, melayani permintaan klien, menjalankan modul tambahan seperti PHP, SSL, dan keamanan. Apache sangat populer karena pertama dia stabil dan handal, mudah dikonfigurasi, mendukung banyak modul, bisa berjalan di berbagai sistem operasi Linux, Windows, dan macOS. Perbedaan web server dan Apache Web Server. Sama dari definisinya dulu untuk web server itu layanan webnya secara umum. Kalau Apache Web Server itu implementasi dari web server. Sifat untuk web server itu umum, untuk Apache itu produk lengkap produk perangkat lunak spesifik. Fungsinya untuk web server melayani request web, Apache juga sama melayani request web. Contoh Apache is kalau web server Apache HTTP server. Lisensi bisa open source atau proprietary untuk web server dan untuk Apache itu open source. Kesimpulan, jadi web server secara konsep umum itu yang merujuk pada sistem yang menyediakan layanan web, sedangkan Apache Web Server adalah salah satu jenis web server yang digunakan untuk mengimplementasikan layanan tersebut. Dengan kata lain, setiap Apache adalah web server, tapi tidak semua web server adalah Apache.
Kita akan ke pertanyaan ketiga, penjelasan mengenai istilah-istilah. Yang pertama itu shell adalah antarmuka atau interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user dan sistem operasi. Shell memungkinkan pengguna untuk memerintah komen-komen ke sistem operasi baik bentuk teks maupun grafis yang akan diterjemahkan dan jalan-jalankan oleh nol. Shell memiliki peran penting dalam administrasi sistem karena memudahkan menjalankan aplikasi sistem, mengelola directory, mengelola proses sumber daya, mengotomatisasi tugas-tugas menulis social data pada Linux. Lalu ada command prompt dan PowerShell pada Windows. Dengan adanya shell, interaksi antara user dan sistem operasi menjadi lebih efisien dan terkontrol. File system adalah metode dan struktur logis yang digunakan untuk sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, mengelola, dan mengakses data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash drive. File system mengatur penamaan file, struktur directory, hak akses, dan lokasi penyimpanan data. Fungsi utama dalam memperolehkan data dapat disimpan dan diambil kembali dengan benar, aman, dan efisien. Contoh file system ada NTFS, ada FAT32, dan X4 atau Linux. Tanpa file system, sistem operasi tidak dapat mengelola data secara terstruktur. DACX Disability Action Committee for X itu adalah komite ada konsep kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem, aplikasi, dan layanan teknologi informasi dapat diakses secara adil oleh setara oleh penyandang disabilitas. Ya, cek berfokus pada penyediaan aksesibilitas pada sistem teknologi, penghapusan hambatan penggunaan teknologi, penerapan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Serta penerapan DSX adalah dukungan pembaca layar atau screen reader, navigasi sistem menggunakan keyboard, desain antarmuka yang ramah bagi penyandang disabilitas. DACF berfungsi penting dalam menciptakan sistem informasi yang inklusif dan bertanggung jawab secara ya. Demikian penjelasan dan akses semester saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.